Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran di tengah perundingan damai berlangsung. Tentu Iran tidak tinggal diam. Iran membalas dengan menembakkan rudal dan drone kamikaze ke Israel dan pangkalan militer AS di berbagai negara Timur Tengah, seperti Qatar, Arab Saudi, Bahrain, dan lainnya. Lantas sebenarnya apa alasan AS dan Israel menyerang Iran? Padahal tahukah sahabat Kompas kalau dulunya Iran adalah sahabat mesra AS dan Israel? Kita kupas tuntas ya. Ketegangan ini dipicu meningkatnya konflik di Gaza dan serangan-serangan proksi yang makin intens. Bahkan sebelumnya AS menghancurkan fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Israel menyebut Iran sebagai ancaman eksistensial dan Amerika ingin Iran menghentikan total program pengayaan nuklirnya karena diduga akan digunakan untuk membuat senjata nuklir. Meskipun Iran menyatakan program nuklirnya bersifat damai untuk kepentingan sipil dan bersedia mengurangi pengayaan nuklirnya dalam perundingan, tapi alasan itu tidak meluruhkan ambisi AS. Alasan lainnya adalah AS ingin pergantian rezim Iran. Masih ingat unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi di Iran karena kemerosotan ekonomi? Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengancam akan menyerang Iran, berdalih karena tindakan represif rezim Iran yang menyebabkan banyak pengunjuk rasa meninggal saat kerusuhan terjadi di Iran. AS menuntut pergantian rezim Iran yang dipimpin oleh Ali Khamenei. Di tengah desakan muncul kembali Reza Pahlavi menuntut perang. Reza Pahlavi adalah putra mahkota terakhir Iran yang tinggal di pengasingannya di Amerika Serikat. Jika mundur ke belakang, sebenarnya Iran adalah sahabat mesra Amerika dan Israel. Kok bisa ya dari sahabat mesra jadi musuh bebuyutan? Karena itu kita harus mengenal Iran lebih dekat sebelum revolusi Iran tahun 1979. Republik Islam Iran atau dulu dikenal Persia adalah negara dengan mayoritas Muslim Syiah di Asia bagian barat. Iran berbatasan dengan Azerbaijan dan Armenia di barat laut, Laut Kaspia di utara, Turkmenistan di timur laut, Pakistan dan Afghanistan di timur, Turki dan Irak di barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan merupakan salah satu perbatasan strategis jalur utama energi. Jalur sempit ini menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab, yang digunakan untuk mengangkut lebih dari 20% konsumsi minyak dunia. Iran yang berarti tanah bangsa Arya, dan Persia memiliki akar keturunan dari etnis Arya. Bangsa Persia dikenal dengan tradisi militer yang kuat dan sejarah panjang keterlibatan dalam peperangan dan melawan penindasan. Iran menganut gabungan ideologi gabungan antara demokrasi dan teokrasi Syiah Wilayat Al-Faqih atau perwalian ahli hukum Islam. Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip hukum dan ajaran agama menjadi dasar tertinggi negara dan kekuasaan dijalankan oleh pemuka agama atau lembaga keagamaan atas nama Tuhan seperti halnya negara Vatikan. Karena itu Presiden Iran Masoud Pezeshkian adalah kepala pemerintahan namun otoritas tertinggi adalah Ali Hosseini Khomeini. Ia adalah pemimpin politik dan keagamaan atau ulama, juga panglima tertinggi angkatan bersenjata Iran. Ia menjabat sejak tahun 1989, menggantikan pendiri revolusi Iran 1979 yang wafat yaitu Ayatullah Ruhollah Khomeini. Sebelum menjabat pemimpin tertinggi Iran, Ali Hosseini Khamenei juga pernah menjadi presiden Iran tahun 1981 hingga 1989. Berbicara mengenai revolusi Iran 1979 atau revolusi Islam, Iran memiliki sejarah panjang melawan penindasan monarki, membuat Iran yang kita kenal sekarang menjadi sangat anti-imperialisme. Dan di era sebelum revolusi inilah Iran begitu mesra dengan sekutu lamanya yaitu Amerika dan Israel. Sebelum revolusi, Iran berada di bawah kekuasaan dinasti Pahlavi. Namanya tidak asing bukan? Muhammad Reza Pahlavi adalah putra mahkota terakhir dinasti Pahlavi. Kakeknya Reza Shah Pahlavi seorang jenderal yang melakukan kudeta terhadap dinasti Qajar pada tahun 1925. Dan ia memimpin Iran hingga 1941, lalu diteruskan oleh anaknya Muhammad Reza Pahlavi I hingga 1979. Setelah berdiri negara Israel tahun 1948, Iran di bawah dinasti monarki Pahlavi mengakui kedaulatan Israel secara de facto. Mereka bersatu demi kepentingan bersama menghadapi tekanan dari negara-negara Arab, mencegah pengaruh Uni Soviet, dan menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat. Iran melihat Israel sebagai mitra bisnis yang potensi dari sektor energi hingga kerjasama intelijen. Kerjasama keduanya menghasilkan pembangunan jalur pipa Eilat hingga Ashkelon untuk menyalurkan minyak Iran ke Israel dan Eropa, menjadikan Iran pemasok utama energi bagi Israel hingga 70% dari total kebutuhan. Namun kemesraan itu sempat goyah. Pada tahun 1953, Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh terpilih menggagas nasionalisasi industri minyak
didukung oleh rakyatnya. Karena mengancam kepentingan Inggris dan Amerika, operasi rahasia dilakukan oleh CIA dan MI6 guna menggulingkan Mossadegh dan membuat Reza Pahlavi I kembali berkuasa dan menjadi sekutu utama Barat. Di era dinasti Pahlavi inilah upaya pembangunan dan modernisasi besar-besaran terjadi. Bahkan tahun 1970-an, Iran menjadi salah satu militer terkuat di kawasan. Bahkan saat Perang Yom Kippur tahun 1973, Iran menolak ikut embargo minyak OPEC terhadap Amerika Serikat. Puncak hangatnya hubungan kedua negara ditandai dengan pembukaan kedutaan besar kedua negara hingga 1979. Namun itu semua berubah drastis karena pemerintahan Shah yang korup dan otoriter melahirkan revolusi melawan penindasan yang dikenal sebagai Revolusi Iran 1979. Pada tahun 1979 demonstrasi besar-besaran terjadi, membuat keluarga dinasti Pahlavi ini melarikan diri. Lalu pada November 1979, 52 diplomat dan warga AS disandra selama 444 hari oleh demonstran. Rezim Republik Islam Iran baru lahir di bawah Ayatullah Khomeini bersama IRGC atau Garda Revolusi Iran. Kemudian lahir ideologi gabungan antara demokrasi dan teokrasi Syiah Wilayat Al-Faqih. Ini adalah ideologi anti-imperialisme, tak heran Iran anti-Zionisme Israel. Israel dilabeli sebagai setan kecil dan simbol penindasan Palestina. Hubungan diplomatik pun putus. Salah satu mantan presiden Iran ternama Ahmadinejad pernah menyerukan Israel dihapus dari peta dunia. Di eranya juga program nuklir Iran berkembang pesat. Sejarah telah mencatat bagaimana persahabatan mesra bisa berubah menjadi permusuhan paling membara. Dari sekutu energi hingga menjadi ancaman eksistensial, dinamika Iran, Israel, dan Amerika Serikat bukan sekedar soal politik, melainkan pertarungan ideologi yang tak kunjung usai. Kini ketika rudal kembali menghiasi langit Timur Tengah, dunia hanya bisa bertanya, apakah ini puncak dari api permusuhan tersebut? Ataukah masih ada babak yang lebih gelap yang sedang dipersiapkan oleh sejarah?